ransomware. Kita nggak tahu ya kadang kapan kita diserang, kita nggak punya um, informasi kapan kita akan diserang, kita gilirannya kapan. Tapi sebelum kita di-attack nih, kita harusnya punya plan yang seharusnya ada sebelum data center itu kita buat. Jadi sebenarnya itu sedikit salah di saat kita udah punya data center dan kita tidak punya plan, di saat ada ransomware, di saat ada failure hardware, kita bingung. Oh, data center kita kena attack nih, data center kita power outage nih, dan lain-lain, dan kita nggak punya plan. Akhirnya, sehari atau 2 hari kita nggak bisa ngakses data kita yang ada di server. Dan itu bisa berimpact kepada production, bisa berimpact kepada revenue perusahaan. Itulah yang ingin kita hindari untuk hari ini. Mungkin untuk overview saya singkat aja. Udah lama banget kayaknya saya nggak webinar ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa nama yang saya lihat. Kayaknya fans saya ya Pak ya. Tiap webinar pasti join tuh. Senang saya Pak, terima kasih banyak. Mungkin saya overview aja ya untuk cloud-nya. Karena kebetulan on-premise kan memang sedikit lebih kompleks pembahasannya. Maka dari itu kita utamakan ke on-premise dulu. Untuk cloud-nya mungkin saya akan memberi overview poin-poin, key point yang harus saya sampaikan. Apabila mungkin ada pertanyaan yang mana tidak sempat saya sampaikan di webinar ini, bisa langsung menghubungi marketing kita, atau mungkin ngisi survei Pak, Bu, sekalian. Yang mana tadi surveinya ada beberapa pertanyaan mengenai webinar hari ini. Oke, let's we get to the webinar. Mungkin kalau di webinar ini saya ngasih satu tagline kali ya. Unless the power of digital transformation. Sekarang itu DX, digital transformation, AI itu lagi berkembang banget. Nah, kita sebagai pelaku di industri IT nggak boleh ketinggalan dong. At least kita dapat information, at least kita punya knowledge. Apa sih teknologi yang sedang berkembang sekarang? Information itu aja udah cukup. Nanti kalau memang mungkin merasa ada kebutuhan pada information, ada kebutuhannya, kita punya background, kita punya basic. Kalau memang butuh discussion lebih panjang, it's okay. Kita sebagai solution integrator dan Max Indonesia akan ready untuk Bapak Ibu sekalian. Kita quick recap aja. Tadi saya juga sempat ngelihat Q&A dari Ibu Desi kalau nggak salah ya. Apa sih keuntungan menggunakan cloud? Selain pay for what you use, terus kalau di on-premise kita membeli server fix satu server untuk kita dan dipakai selama 5 tahun secara maksimal ya Pak, Bu ya sekalian ya. Nah, benefitnya pertama, pay for what you use. Itu sering banget. Saya yakin sih Bapak Ibu sekarang sering banget mendengar pay for what you use. Jadi di cloud itu sistemnya sewa. Jadi Bapak Ibu tidak punya kepemilikan terhadap hardware-nya, tapi data yang Bapak Ibu simpan di dalam hardware tersebut itu mutlak punya Bapak Ibu sekalian. Nah, pay for what you use artinya, Bapak misalnya contohnya ya, untuk kehidupan sehari-hari. Bapak nyewa, Bapak di rumah, Bapak punya tagihan listrik dan tagihan air. Tagihan listrik dan air, saya yakin sih itu bakal fluktuatif. Naik turun sesuai dengan penggunaan Bapak tiap bulan. Sesuai dengan penggunaan Ibu tiap bulan. Benar kan? Nah, sama dengan cloud. Jadi misalnya bulan ini, Bapak sewa satu server untuk mungkin 500 GB data. Oke? Setelah Bapak sewa, bulan ini Bapak membayar servernya, rent servernya, dan juga 500 GB datanya. Bulan depan, 500 GB data yang Bapak punya, Bapak mikirnya kayak, oh kayaknya 500 GB-nya kebanyakan deh, over capacity deh, saya harus ngurangin data ini. Itu bisa. Jadi dari 500 GB, Bapak turunin ke 300, Bapak turunin ke 200, itu bisa. Di sana ada keuntungan namanya scalability. Bapak bisa membesarkan capacity Bapak di cloud, dan Bapak bisa menurunkan juga capacity Bapak di cloud. Karena apa? Kita memfokuskan pada pay for what you use as a maximum. Jadi Bapak punya 500 GB, ternyata waktu disimpan yang diakses cuma 300 GB, bulan depannya Bapak pengen mengurangi data sebesar 200 GB, itu bisa. Jadi nggak ada yang namanya over capacity. Semuanya efisien, semuanya sesuai apa yang kita pakai, itu yang kita bayar.
Itu pertama. Yang kedua, nomor capex investment. Untuk sekarang, saran saya selalu mengatakan ini setiap webinar saya lakukan. Nggak perlu buru-buru untuk memulai. No need. Kita learn dulu, kita belajar dulu. Apalagi tadi pemaparan Pak Bayu mengenai on-premise data center. Gimana sih kita mengefisiensi on-premise kita? Bagaimana sih kita juga men-taking care sehingga tidak adanya over budgeting, over capacity di on-premise. Dan sambungannya adalah setelah kita punya on-premise yang efisien, at least kita punya satu plan as a backup. When on-premise kita broken, when on-premise kita kena attack ransomware, kita punya plan. Harus punya plan. Jangan beranggapan, saya perusahaan kecil, saya mungkin employee saya cuma 20, 30. Tapi apakah data yang Bapak punya di perusahaan kecil tersebut tidak penting? Jadi di saat ada ransomware, ya udah, kalau udah nggak apa-apa. Enggak kan? Semua data yang perusahaan itu, mau itu small, medium, atau enterprise, semua data itu menunjang perkembangan perusahaan, menunjang revenue perusahaan. Satu data aja hilang, udah pasti kelabakan. Maka dari itu, sangat disarankan untuk punya plan. Di saat on-premise yang udah efisien, udah menggunakan licensing ya, tadi contohnya licensing software atau firewall yang dibutuhkan, sesuai yang dibutuhkan, next plan-nya adalah we need to have another plan of data center. Gitu. Yang ketiga, auto-scaling for new capacity. Saya tadi sempat menyinggung di awal bahwa kalau cloud, Bapak mau nambah boleh capacity-nya, Bapak mau ngurangin juga boleh. Jadi nggak ada namanya itu auto-scaling to the maximum, ternyata Bapak cuma pakai 70%. Nah, kalau Bapak Ibu pakai cuma 70%, we need to make sure capacity yang kita sediakan di cloud itu juga 70%. Tidak perlu adanya over capacity. Karena apa? Tagihannya kan tiap bulan. Tagihan yang kita dapatkan itu tiap bulan. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan tagihan bulanan? Sehingga nggak ada tuh tiap bulan dia naik mahal banget, terus tiap bulan dia kecil banget. No. Kita usahakan bahwa tagihan kita tiap bulan itu average. Seperti itu. Terus nomor complexity. Nah, kalau di on-premise, kita bandingkan ya, kita tidak menyalahkan bahwa on-premise sekarang harus diganti cloud. Enggak, kita membandingkan. Kalau di on-premise, kita beli server dengan spek tertentu, bawa ke kantor, bawa ke rumah, kita konfigur, kita setting networking-nya, firewall-nya, dan connection-nya, AD-nya, bla 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 dan lain-lain. Setelah itu baru kita pakai fisik. Secara fisik kita ngelihat itu ada di kantor, ada di rumah, settingannya kita lakukan sendiri. Nah, kalau di cloud, untuk plan-nya, oke, di on-premise kita setting sendiri. Kalau di cloud, Bapak mau memigrasikan data Bapak di on-premise ke cloud, we just need to migrate. Kita copy-paste, kayak data ya Pak, kita copy-paste, kita migrate-kan, kita kirimkan ke cloud dengan konfigurasi yang sama yang ada di on-premise, dan itu bisa langsung launching. Di cloud udah disediain nih, butuh capacity berapa? Kalau mau mulai dari small, jadi kita itu ada pilihan mulai small dulu. Jadi dari server ada contohnya kayak kita mulai dari 2 vCPU dulu. Nanti kalau memang traffic network-nya udah naik atau data udah mulai banyak, kita naik ke 4 vCPU. Kita naik lagi ke 8 vCPU. Kalau di on-premise kita beli satu spek, ya udah kita dapat satu spek. Sedangkan kalau di cloud karena posisinya kita nyewa dan itu sesuai kebutuhan, awalnya mau kecil bisa, mau langsung gede bisa, atau mungkin langsung enterprise, itu juga bisa. Itu overview doang. Nah, kebetulan cloud yang ditawarkan oleh Netmarks Indonesia itu AWS. Kita partneran langsung dengan AWS, dan juga kita udah naik level akhirnya, setelah 2 tahun, kita naik level menjadi select partner, means kita udah punya credibility lebih lanjut mengenai backup and restore implementator, dan juga migration implementator di Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan ragu apabila mungkin ada pertanyaan atau mungkin butuh diskusi lanjutan mengenai gimana sih seharusnya membuat plan migration misalnya, gimana sih harusnya membuat plan disaster recovery dari on-premise ke cloud. Nah, ini salah satu credibility, salah satu keuntungan dari AWS. Pertama, AWS itu sudah established in 2006 dan di Indonesia itu sudah punya data center-nya dari tahun 2019. Nah, kalau mungkin dengarnya Amazon Web Service, pasti kita langsung mikirnya, oh dari Amazon ya, benar.
bapaknya itu dari Amazon. Terus more than 255 countries served. Jadi 245 country di dunia rata-rata udah mulai menggunakan cloud, yaitu AWS. Terus million of active customer. Nanti after slide di ending mungkin saya akan menunjukkan beberapa nama-nama customer juga yang pernah menggunakan AWS dan sampai sekarang masih menggunakan AWS. Untuk cloud marketnya untuk sekarang masih 2023 kita masih memimpin, AWS masih memimpin, di follow by Azure dan beberapa cloud provider lainnya. Begitu juga di Gartner, kita masih menjadi leader. AWS itu salah satu leader di cloud provider di dunia. Seperti itu. Nah, tadi saya sempat menyinggung mengenai bahwa AWS sudah memiliki data center mereka sendiri di Indonesia. Benar, 2019 AWS merilis data center, yaitu di Jakarta. Nah, di AWS itu ada beberapa istilah. Pertama, AWS region. Mungkin kalau Bapak Ibu yang udah pernah menggunakan AWS atau cloud, pasti ada namanya region. Region itu adalah wilayah di mana data center itu berada. Contoh, region Jakarta. Means data centernya ada di Jakarta. Tapi tenang, ada di Jakarta, tapi ada namanya availability zone. Ada namanya daerahnya. Misal di Jakarta nih, tapi Jakarta mana? Nah, availability zone itu menyatakan, oh data centernya ada di Jakarta Utara, Selatan, ada di Jakarta Barat. Misal, sebagai contoh. Sehingga itu memastikan bahwa, oke, kita punya region Jakarta, tapi kita punya 3 data center. Memastikan bahwa ini semua data Bapak Ibu tidak hanya bertarung, tidak hanya rely di satu data center doang. Enggak. Misal contoh, Bapak Ibu migrate nih atau mungkin backup data Bapak Ibu di AWS. AWS akan secara otomatis mengcopy semua data Ibu di 3 data center ini. Misal adanya downtime di data center, adanya downtime di data center A. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Bapak Ibu nggak bakal berasa kayak, oh down ya, karena apa? Otomatis AWS akan mengarahkan kepada data center B yang mana data Ibu juga ada di sana. Data terus nanti juga ke data center ketiga. Semuanya pasti di-copy, semua datanya. Untuk memastikan disaster recovery, untuk memastikan di saat ada downtime, Bapak Ibu masih bisa mengakses data Ibu secara normal. Nggak bakal berasa. Terus untuk wilayahnya, ini saya tadi ngasih contoh doang ya, Jakarta Utara. Tapi untuk wilayah realnya, kita nggak ada yang tahu di mana. Karena apa? Data center yang AWS buat di Indonesia itu sangat-sangat secure. Kenapa? Satu wilayah hanya untuk data center semua customer, so the security should be high ya, should be advanced. Maka dari itu, exact lokasi dari data centernya tidak diberitahukan. Terus ada 3 physical separated zone Indonesia, high availability deployment. Jadi Bapak Ibu mau deploy di region Jakarta, boleh, semua data Ibu akan ada di center. Jadi kalau satu hilang, kita masih punya spare. Terus SLA-nya dijamin 9,99% SLA for compute-nya. Dan plan and build to minimize disaster impact. Kenapa sih di satu region harus ada 3? Kenapa nggak di 2 aja? Kenapa nggak 1 aja? Ya, itu tadi, kita kan fokusnya ke disaster recovery. Apalagi zaman sekarang, kita makin pintar, ransomware pun makin pintar, dan juga bencana kita nggak ada yang tahu ya. We need to make sure plan yang kita punya itu bisa diimplementasikan, bisa dieksekusi, bisa juga menjadi sebuah concern of reliability. Kita punya plan, jadi kayak kita merasa bahwa oh kita punya plan kok, dan itu bisa udah kita testing beberapa kali, sehingga kita yakin di saat mungkin ada ransomware dan problem secara physical, kita udah punya spare-nya, kita udah punya next action-nya apa. Nggak perlu babi bu takut bahwa data kita hilang, bla bla bla, itu nggak perlu. Nah, kita udah punya plan-nya, tinggal execute. Nah, ada beberapa plan disaster recovery strategies di Amazon Web Services. Mungkin saya akan memberikan overview secara gambar, secara visual. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di Q&A chat-nya. Pertama, kalau di disaster recovery pasti yang ditanya pertama kali adalah failure time-nya dan failure object-nya. Ada RPO dan ada RCO. RPO itu recovery point of data loss, dan RCO itu recovery time of downtime. Jadi,
semua perusahaan itu punya sebuah regulasi yang mana kalau data loss mereka hanya boleh loss data 0,00% di saat diserang, misal 0,003% di saat diserang. Dan downtime mereka hanya boleh downtime selama 2 menit misalnya, atau 1 menit itu udah paling maksimal. Semua perusahaan punya regulasi tersebut. Mereka punya peraturan yang mana AWS Cloud atau mungkin cloud provider lainnya harus bisa memenuhi kewajiban regulasi tersebut. Ya, ada beberapa strategi yang ditawarkan oleh AWS, yaitu compatibility versus time. Kalau di backup restore biasa, itu kita hanya memastikan bahwa data Bapak di on-premise itu akan kita migrate atau akan kita backup di cloud. Hanya data. Jadi, once ada problem di on-premise, data Bapak akan bisa secara langsung diakses di cloud sistemnya. Yang kedua ada Pilot Light. Pilot Light itu memastikan bahwa migration yang dilakukan dari on-premise ke cloud itu secara terus-menerus dilakukan. Sehingga 1 menit aja mungkin downtime, Bapak Ibu nggak bakal berasa. Kenapa? Karena data source datanya akan otomatis berpindah ke cloud. Jadi Bapak Ibu nggak akan berasa bahwa, oh kita lagi kena attack ya, oh kita lagi downtime, itu nggak akan ada rasanya. Terus ada warm standby. Warm standby itu biasanya untuk migration advanced level. Jadi Bapak Ibu punya server di on-premise. Semua yang ada di on-premise server Bapak Ibu sekalian akan Bapak Ibu backup dan restore di cloud. Jadi ada on-premise data, application, database, semuanya akan Bapak migrate ke cloud. Nah, tapi kalau di warm standby, dia di scaling up dan scaling down. Misal, Bapak Ibu punya 3 aplikasi di on-premise. Di migrate ke cloud, itu selagi on-premise-nya masih hidup, di cloud-nya akan di-migrate tapi dalam skala kecil. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Skalanya skala kecil aja. Kenapa? Utama tetap on-premise. Cloud hanya sebagai backup digunakan pada saat on-premise-nya down. Itu scale up-nya itu kecil aja. Yang mana memastikan bahwa datanya secara terus-menerus itu akan selalu di-migrate, selalu di backup, dan saat kita butuhkan ada. Kalau di hot standby, perbedaannya sedikit jauh memang. Di hot standby, Bapak Ibu punya 3 server di on-premise, semua data dari 3 server, mau aplikasi, mau database, itu akan di-copy, di-backup ke 3 server di cloud juga. Jadi hot, on-premise hidup, cloud hidup. Kalau warm standby, mungkin Bapak Ibu akan merasakan sedikit delay di saat mengakses aplikasi. Kalau data enggak, kenapa? Karena data secara otomatis dia akan synchronize every time. Tapi saat Bapak Ibu mengakses data aplikasi misalnya di cloud, di saat ada downtime di cloud, akan ada sedikit delay in a second. Tapi kalau hot standby, karena dia hot, ya on-premise hidup, cloud hidup, Ibu nggak akan merasa bahwa kita terjadi downtime. Itu nggak akan ada indikasinya kalau pada itu Bapak Ibu sedang downtime. Terus untuk storage gateway, nah dari NetMask dari awal 2020-2021 kita selalu mencanangkan mengenai backup and restore. Start small, backup and restore data dulu. Nggak perlu sampai servernya langsung di backup, semuanya nggak perlu, dari backup server data dulu. Nah di AWS sendiri fitur-fitur atau service yang ditawarkan untuk membackup data itu dibedakan sesuai dari sumbernya. Pertama ada file, apakah data yang Bapak Ibu backup itu file atau datanya berbentuk volume atau tab gateway, yang mana itu udah kita pindahkan ke tape biasa yang fisik ya Bu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa gate-nya masing-masing sehingga destinasinya itu kelihatan. Kalau file destinasinya pasti S3 standar, pasti S3 Glacier sebagai archiving. Tapi kalau dia volume dan tab gateway, dia pasti punya destination-nya masing-masing, sehingga memastikan bahwa storage atau service yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita nggak mau over capacity, itu kita nggak mau. Bapak Ibu butuhnya volume gateway, Bapak Ibu restore-nya dari tab gateway, maka kita menyediakan storage dan service-nya sesuai. Nggak kita tawarkan yang file, kenapa? Itu harganya akan berbeda. Setiap service yang ditawarkan oleh AWS akan berbeda. Misal, kalau dia tab gateway, berarti ini adalah salah satu data archiving. Data-data lama yang Bapak Ibu simpan, yang mana sewaktu-waktu mungkin akan diakses.
Nah, kalau data archiving di AWS dia menawarkan S3 Glacier. Kenapa? S3 Glacier itu fungsinya untuk bisa menampung data archiving secara banyak dalam waktu yang lama, tapi dengan harga yang murah. Jadi Bapak Ibu hanya perlu S3 Glacier untuk bisa sebagai destination backup and restore-nya. Kalau data Bapak Ibu itu adalah data hot, data yang setiap hari akan diakses, setiap minggu akan diolah, itu better kita namanya S3 standar. Kenapa? Antara S3 standar dan S3 Glacier itu ada namanya delay time-nya. Di saat Bapak Ibu mengakses S3 standar itu nggak akan berasa delay time-nya kayak kita buka folder di laptop, tapi kalau di S3 Glacier, we need to wait at least for millisecond atau second, sampai ke menit kita harus nunggu dia loading dulu. Ini data tahun berapa, data yang mana dikirimkan, tapi dijamin bahwa data ibu kalian aman di dalam S3 Glacier. Seperti itu. Ini untuk data dulu. Nah, yang kedua itu untuk server. Jadi saya sempat menyinggung, ada namanya Pilot Lite, ada Warm Standby, ada juga Hot Standby. Kalau Pilot Lite, database-nya, master database yang ada di on-premise, itu akan secara terus-menerus disinkronize ke database yang ada di cloud. Tetapi server yang Bapak Ibu punya itu tidak akan di-copy, tidak akan di-migrate. Fokusnya hanya ke database-nya aja. Yang memastikan di saat downtime nih, on-premise-nya downtime, data yang Bapak Ibu punya di on-premise akan selalu bisa diakses di cloud. Dia otomatis akan mencari source. Kemana saya harus mencari data? On-premise saya down, maka itu ada cloud. Nah, di sini servernya nggak running. Kenapa? Karena settingan kita di awal adalah kita hanya mau nge-backup database kita doang. Tadi di awal kan ada backup restore data. Di sini kita backup and restore database-nya. Nah, database-nya ini yang akan di-mirroring dan di-replicate every time. Setiap ada perubahan, itu akan di-replicate. Setiap ada full perubahan, itu akan di-replicate. Sehingga menjamin bahwa saat ada downtime, data Bapak Ibu bisa diakses secara langsung. Nah, ada namanya failover. Failover itu downtime. Failover seperti apa? Plan-nya seperti apa? Setelah kita memindahkan, migrate data kita, server kita dari on-premise ke cloud, jadi kan datanya di mirroring secara real time. Nah, kalau untuk servernya itu akan kita migrate secara langsung ke cloud.